Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Di sini terdapat 5 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, yang keempat directing, yang kelima controlling. Selanjutnya adalah planning. Planning adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Strategi di sini terdapat tiga, yaitu strategi untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua adalah organizing. Organizing adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan pengorganisasian wajib dijalankan dengan baik agar dapat mengatur berbagai sumber daya manusia atau sumber daya lain. Dengan begitu, sumber daya di dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan mampu melaksanakan peran serta fungsi masing-masing dengan baik. Baik, selanjutnya adalah staffing. Staffing adalah salah satu fungsi dari manajemen yang berhubungan dengan pengadaan atau rekrutmen, penataan, pelatihan, dan pengembangan para karyawan. Fungsi staffing ini mencakup pelaksanaan kerja, evaluasi kinerja yang telah dilakukan, dan perencanaan SDM yang sudah tersedia. Baik, yang selanjutnya adalah directing. Directing adalah suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Fungsi ini bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar kerjaan makin efektif dan efisien. Baik, fungsi yang selanjutnya adalah controlling. Controlling adalah fungsi untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan, karena fungsi ini untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Baik, yang selanjutnya adalah gaya manajemen. Yang pertama adalah visioner. Manajer visioner bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan tujuan dan mengarahkan karyawan untuk bekerja keras melaksanakan misi. Yang kedua adalah demokratis. Pada gaya ini, aturan adalah segalanya. Manajer akan membiarkan karyawan berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan menghargai gagasan tim yang beragam. Yang ketiga adalah transformasional. Manajer transformasional adalah seorang inovator. Pasalnya, mereka percaya bahwa perubahan dan pertumbuhan merupakan cara terbaik untuk terus berada di depan. Seorang manajer transformasional tak segan mendorong karyawan untuk melewati zona nyaman dan membuat karyawan menyadari bahwa kemampuannya lebih dari yang dipikirkan selama ini. Yang selanjutnya yaitu pelatih. Manajer pelatihan memiliki dua fungsi fokus utama, yakni
mengawasi pengembangan kawan secara individu, dan menyatukan tim. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.